Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustadz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Anda nyembah manusia kan? Anda nyembah manusia. Ya, Bang Juma, coba dengar baik-baik nih. Anda Dengar baik-baik. Ya, saya sudah dengar. Anda mengaku menyembah manusia. Sudah aku dengar. Tunggu, dengar dulu kata saya. Oke? Nah, dalam berteologi, kita hanya mengenal dua subjek. Pertama, subjek pencipta, Khalik. Apa tuh? Kedua, subjek yang dicipta, ada atau makhluk. Terus? Terus kalau kasusnya terhadap Yesus? Kalau firman itu tidak diciptakan, berarti dia pencipta dong. Siapa bilang firman tidak diciptakan, Pak? Nah, Bang Juma tadi bilang firman itu adalah sifat dan sifat tidak firman yang saya maksud itu adalah sifat, Pak. Tapi kalau kalimah itu diciptakan, Pak. Sekarang ketika Anda berbicara, apakah Anda tidak menciptakan perkataan Anda? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Yang saya bilang itu firman. Firman tadi kan Bang Juma bilang sifat. Pemain bola, Bang. Makanya, Pak, belajar dulu. Kalau tanya ke Islam yang dimaksud sifat itu bukan al-kalimah. Kalau yang dikatakan al-kalam dengan al-kalimah itu beda. Sifat itu Khalik ya? Sifat itu Khalik, betul. Kembali lagi ke situ. Tapi al-kalimah itu bukan sifat Allah. Al-kalimah itu hasil daripada kalam. Apa itu sifat Allah, Bang? Nah, saya kasih analogi kepada Anda. Mulut Anda itu adalah kalam. Suara yang keluar dari mulut Anda itu adalah kalimah. Yesus itu kalimah, Pak. Pada mulanya adalah kalimah. Yesus itu pada mulanya perkataan, bukan pada mulanya sifat. Belajar dong. Jadi firman Allah itu sifat. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu bukan kalam. Yesus itu kalimah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah al-kalimah. Al-kalimah itu bersama-sama dengan kalam. Begitu, Pak. Di mana terjemahan bahwa pada mulanya adalah al-kalimah dalam Alkitab? Ayo, di mana? Firman itu apa menurut Anda? Firman itu apa? Firman itu kalau mengikuti. Firman itu apa? Firman itu apa menurut Anda? Kalau mengikuti ide Bang Juma ya sifat. Loh. Anda membantu saya. Enggak, maksud saya dari mana? Dari mana di kitab Anda dikatakan bahwa firman itu sifat? Di mana? Kan dia tidak diciptakan. Abang Juma mengatakan sifat tidak diciptakan. Dengar Bapak ini? Ya, Pak, firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Pak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. 10 detik, dengarkan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat, di mana sifat Allah itu bisa berkata-kata. Dengarkan dulu kalau mau waras, Pak, dengarkan. Kalau Anda mau waras, dengarkan saya. Oke? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Anda nggak bisa waras kalau begini. Kan tadi Nggak bisa waras Anda. Nggak bisa. Dengarkan Bapak. Tadi Anda sudah mengakui diri Anda menyembah manusia. Bukti Anda sakit. Sekarang dengarkan saya terapi. Kapan saya bilang menyembah manusia? Kapan? Loh, ini Yesus manusia atau bukan? Host, direkam nggak nih? Yesus manusia atau bukan? Dengarkan saya. Yesus manusia atau bukan? Sekarang coba reply host. Gimana detik berapa saya mengatakan? Nggak usah di sini aja. Yesus itu manusia atau bukan? Dari sini saya tahu Juma itu adalah orang yang tolol. Oh, jelas. Keluar. Mati lagi. Marah. Ujung-ujungnya marah, Guru dah. Dibalik. Ya udah, sudah dua yang lari gara-gara saya. Silakan yang lain, saya lagi di gunung. Ya, mungkin tadi penonton. Maaf, suara musik juga sini kencang. Oh, berapa Guru dah? Cakep banget. Dibalikin nyembah manusia marah. Makanya jangan nyari remis sama Islam. Sakit. Dia di awal kedatangan dia tadi pura-pura blow on. Aslinya memang blow on dia itu. Nah, kan dia nanya gini ya. Ada nggak di dalam Al-Quran itu perkataan Muhammad? Siapa yang percaya aku, maka selamat. Dia mau menyamakan dengan ayat yang ada di Bible gitu. Yohanes 14 ayat 6 yang biasa digunakan oleh para misionaris gitu. Dan dia kan apa tadi ya?
ngotot kali ya untuk mencarikan ayat itu dalam Al-Quran, narasinya seperti itu gitu. Padahal kan sudah dijawab oleh Guru Duma, Ali Imran 31 dia jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau tambah lagi ayatnya, dia kan nggak akan percaya juga. Misalnya di dalam surah Yunus ayat 103 kan juga sama dia. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi ketentuan kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Kalau kita baca pun ayat ini, dia tetap nggak percaya karena narasinya beda dengan Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Nah, sama juga pertanyaan kedua yang ditanyakan tadi gitu. Narasinya harus sesuai dengan kitab mereka gitu. Ini jurus-jurus misionaris sebetulnya, tapi dia ada kena pukul tadi ya. Kena pukul pantatnya sama Bang Kuma, akhirnya kabur kan. Padahal aku nunggu dia makin banyak, rupanya cuma sekali. Kawan, itu tadi yang baca apa kan? Oke. Jadi di sini sudah ada yang baru naik, ada Bang Soju Korea ya. Oke, dan bagi teman-teman tadi yang di kisah HMC pindah tonton di HMC News ya, karena lagi live di YouTube HMC News. Oke, mungkin dari Bang Soju Korea ada yang mau disampaikan? Saya Katolik. Katolik Ya? Iya ya Bang. Ya, Bang Soju sudah kembali. Banget. Salam saudara. Oh, shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya mungkin gimana? Jadi Sius udah kembali kasih dulu Bang Sius ini sudah capek-capek naik motor sampai 16 kilo tadi. Aduh, lumayan pegang. Aduh. Jadi masih di perjalanan, buset. Lu mau ke Ukraina ya? Oh, sudah sampai, Bro. Oh, udah yang nggak ada suara angin ya? Gimana? Saya sempat dengar dari Juma tadi tuh. Nah, tentang firman tadi. Saya mau cek dulu, apakah konsep firman dikatakan Juma itu kalian semua sepakat yang Islam dulu ya? Biar enak saya nanti kontennya nanti. Gimana ya? Ya sepakat lah. Oke, sepakat ya? Enggak. Dia kira kayak dia tadi tuh agak ragu-ragu waktu ditanya sepakat sama aku. Dikira Bu Reni dan Vincent apa? Iya, biar saya enak Jadi ngomongnya. jadi satu Sama-sama kata sepakat, toh. yang tentu sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kuma. Siapa tahu ada Pak Mutazila apa kan? Jadi kan ya kan. Nggak ada Saya lah. cross check dulu kan? Saya cross check dulu, Bos. Begini caranya. Nah, sekarang Lu harusnya ke Bu Reni itu harusnya sepakat Bu. Oh, saya sepakat dengan Ibu. Waduh kan tadi. Iya malah bilang dia punya maksud juga sih. dia belum. Anda juga ribuan tahun belum sepakat, nanyain orang pula sepakat atau belum? Anda juga nggak sepakat dari dulu. Kalau dirimu sepakat dengan Mutazila, dirimu. Bantu siapa yang ngomong tadi itu? Apa? Ngomong itu makanya. Mutazila Coba, justru coba. menyatakan firman itu. Ini apa namanya? Apa? Ciptaan. Apa? Terus sepakat kalian? Iya, nggak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Mas Zuma. Betul. Kita sepakat dengan Luna kontra dengan Mutazila gitu. Kita itu ciptaan, semua yang kita ucapkan itu adalah ciptaan. Apa salah? Apa yang salah? Nggak ada yang salah di apa yang Sabar disampaikan dulu, Mas sabar. Zuma. Apakah kalian nggak tahu Tuhannya, bahwa yang penting Tuhannya jelas lah. Jangan Tuhannya jalan? Oke, ini Tapi juga Mutazila aja satu udah sok-sok. kita serahin ke Aki Bantri ya. Udah lama aku nggak dengar dialog. Tidak, aku mau zoom aja. Ya. Bantri. Mana tuh? Kenapa? Kasihan Bang Bantri belum ada koin soalnya. Biar Bang Oh ya Bantri sudah. dulu. Oh ya, boleh. Nah, kalau sepakat dengan konsep Nggak ada firman, yang Pilihan tertawa-tertawa aja. jadi siapa ini yang saja ngomong? Oh, ya udah. Oke, atau kalau gitu. Dok, apa? Vincent? Oke, yang tadi kan firman. Firman tadi kan katanya si Zuma itu bilang adalah sifat. Nah kan, dengan kata lain bahwa pernyataan atau konsep firman itu gimana caranya dia nyata kalau misalkan itu hanya sifat saja. Artinya gini, kalau dalam konsep Islam apakah benar ketika Allah SWT mencipta dengan kun fayakun ini dapat dikategorikan sebagai firman kan? Itu kalimah. Bukan firman. Bukan. Jadi kalau Kalimah itu. konsep mengatakan Al-Quran firman Allah itu bagaimana? Oke, sini gini. Jadi firman Allah itu bukan kalimatullah ya, atau kalimatuh dalam Al-Quran gitu. Karena kalimatuh itu berarti apa? Kata darinya harusnya yang benar. Nah, sedangkan firman Allah itu kalamullah. Firman itu setara dengan bahasa Indonesia bicara. Bicara yang mempunyai dekrit atau instruksi atau yang berisikan perintah gitu. Karena definisi firman sendiri kan itu ngambil dari punya Islam ya, dari kehalifan Utsmaniyah. Firman itu isinya tuh dekrit yang berisi perintah gitu. Lalu kemudian diserap ke bahasa Indonesia, lalu disebatkanlah kepada semua perkataan Allah. Oh, dalam Arabika sendiri ya kalau Allah, kalau Rasul, makola itu ada tuh, semuanya pakai kola. Nah, tapi di Indonesia dibedakan. Kekristenan minjem nggak tahu definisinya gitu. Nah, sekarang gue jelaskan mengenai prakteknya. Jadi begini, kalam itu sifat bicaranya Allah ini memproduksi ciptaan yang namanya kalimah gitu. Nah, kalimah ini nanti berubah tuh menjadi makhluk-makhluk tuh. Ada yang Nabi Adam, ada yang Nabi Isa, ada yang surga, neraka, langit, bumi. Nah, itu semua dari kalimah yang berangkat dari kalamnya.
Gitu. Jadi yang sifat itu kalam, yang kalimah itu ciptaan. Oke, dapat ya? Ya, jadi saya simpulkan ya. Jadi kalimatullah adalah ciptaan dari kalam tadi itu ya. Cakep ya. Oke, terus berarti kalimatullah itu atau ciptaan entah manusia atau apa itu menggunakan kalimatullah gitu kan, dari kalimatullah sehingga ada ciptaan gitu ya. Bukan dari kalimatullah, dari kalam dong. Iya, maksudnya kalam menciptakan kalimatullah, dari kalimatullah ke turunannya. Iya, cakep sekali. Gitu kan. Bagus, nah, berarti ya. Berarti gini. Coba jelaskan lagi. Berarti ketika kalam menciptakan kalimatullah, dan dalam hal ini sampai bilang perkataan itu ya, berarti ada saat di mana kalimatullah atau Allah itu ada saat di mana dia tidak berkata-kata gitu ya, atau tidak bisa berkata-kata. Bukan tidak bisa dong, tidak berkata. Yang pertama yang benar itu tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata. Iya. Kalau tidak berkata-kata itu bagaimana cara membedakan orang tidak berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata? Membedakan orang gampang ya. Bukan. Kalau misalnya melihat Allahnya ya kita nggak tahu lah, itu hak prerogatif Allah. Kalau orang kita bisa, kalau Allah ya enggak dong. Kita nggak tahu gitu. Maksudnya gitu. Bagaimana kan tadi kan konsepnya kalam bukan ciptaan, kalimatullah ciptaan. Dengan berpendapat bahwa kalimatullah itu adalah ciptaan, berarti apa ya? Ada saat di mana Allah tidak berbicara, tidak berbicara kan? Mulai bingung. Tidak mengeluarkan kalimat gitu maksudnya kali. Gitu ya maksudnya ya? Nah, iya. Nah, kita lihat aja terakhir ini penciptaannya apa gitu loh. Itulah terakhir kalimat ada itu. Menarik ya. Paham begini. Bingung kan? Jadi ini Vincent dan kawan Soju yang perlu aku jelaskan itu, kadang kekristenan hanya terpatok kepada kholik dan makhluk gitu, pencipta dan ciptaan, tapi lupa apa yang melekat kepada kholik dan makhluk ini gitu, yaitu apa? Sifat. Nah, Islam itu menjelaskan ini, kedatangan Islam itu menyempurnakan ini gitu loh. Sifat ini tuh nanti tergantung melekatnya kepada ciptaan ya ciptaan, melekatnya kepada kholik ya kekal gitu. Iya. Dapat ya? Itulah kenapa ketika gua membaca perjanjian baru, lalu kemudian di sana ada kata logos. Logos kan itu bahasa asli yang kalian nisbatkan menjadi firman itu kan. Nah, dicek percek ternyata logos ini tuh tidak bisa ada kalau belum ada yang legei atau lego. Apa itu legei atau lego? Berfirman. Logos tidak akan ada sebelum ada lego. Jadi harus ada yang lego dulu gitu. Siapa yang lego? The one and only Allah yang begitu konsepnya, itu konsep pemikiran sendiri. Ya, Allah. Logos itu Allah ya. Coba dilihat di Wahyu 1 nomor 8, di situ legoi, elegei, kyrios, hotheos. Berfirmanlah Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kalau konsep dalam Kristenan, firman itu sudah ada dalam diri Allah sejak kekekalan, sejak keabadian. Jadi mengatakan jadi di dalam dia dalam wujud apa? Kalau gitu Bu. nanti lo bingung sendiri lo. Wujud. Makanya di antara orang ngomong kalau dibicarain potong-potong, orang belum selesai. Ini mereka bilangnya ruh gitu kalau yang itu. Aku mau ini, cuma aku mau sangga gara-gara itu bro. Aku ada mau komentar di live chat ya. Kenapa? Jadi di sini ada dari namanya My Name. Tempat iblis itu sering di goa-goa, makanya si Mama dikasih wahyu oleh iblis, itu fakta. Ya terakhir kali orang yang komentar seperti ini, setahu aku lagi di dalam penjara. Jadi tolong komentarnya yang baik sedikit lah. Nanti kamu menyusul dia, nanti kamu kejar-kejar. Jangan Jadi saya lanjut ya. Nah, iya nanti di sekarang aja ngomongnya ini demi Yesus, ditangkap enggak ini demi uang kan, bete Yesusnya nanti gitu loh. Aduh. Lanjut. Diksi yang bagus lah ngomongnya, saya tuh malas pakai diksi kayak gitu. Iya. Jadi kalau dalam Kekristenan tidak konsep logos itu bukan ciptaan seperti yang kalau misalkan mau disamakan dengan kalimatullah, karena logos itu sudah ada dalam diri Allah, keluar dari diri Allah, ada bersama-sama dengan dalam diri Allah. Kalau ketika kita menyatakan bahwa konsep logos ciptaan, berarti ada saat di mana Allah tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai pengetahuan. Itu dalam Kekristenan ya. Nah, ketika tadi kan saya simak itu komentarnya Zuma tadi itu mau menyamakan konsep firman ke logos. Nah, kalau misalkan itu dibawa ke dalam konsep ketuhanan tauhid yang dipunya oleh Islam, itu kan tidak connect sekali. Kenapa? Karena ada saat di mana Allah tidak punya pengetahuan, tidak punya kehendak, tapi disederhanakan. Sabar dulu, biar selesai saya bicara. Disederhanakan menjadi sebuah kalam dan kalimatullah. Itu kan konsep penyederhanakan dari kata firman tadi. Sedangkan dari kata logos itu tidak sederhana itu cara memahaminya. Nah gitu loh. Nah ketika dibawa itu ke dalam konsep tauhid yang mutlak tunggal ini ya. Kalau saya dengar dari para muslim ya, tidak terbagi-bagi, pokoknya tunggal satu gitu. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mensinkronkan itu? Kalau mutlak tunggal, terus ada kalimatullah, itu kan kayak nanti akan ujungnya sebuah komposit nanti. Entah apakah ada belajar komposit atau tidak, bahwa terdiri dari part-part tertentu sehingga menjadi satu mutlak bagian gitu. Nah, itulah komentar saya.
Iya, posisinya dalam Islam sih kita simpel, yang berkehendaknya siapa gitu? Apakah firman namanya atau Allah? Nah, kalau yang berkehendaknya Allah ya kita sembah Allahnya gitu. Ngapain kita sembah firman? Kan gitu. Nah, sama gini juga mengenai tadi apa dibilang logos itu kehendak katanya. Coba dilihat Wahyu 4 nomor 11, bacakan ke gua. Aku nggak bawa kitab. Apa? Oke, gua bacakan ya Wahyu 4 nomor 11 ya. Wahyu berapa? Wahyu 4 nomor 11. Ini ada komen bagus nih. Selamat Tritung, diam kau, Polres, Bang Juma atau Bang Babri yang jawab. Iya, aku di sini Taliban kok, aku murid. Nanti aku kasihin lagi ke guru-guru kita. Wahyu mana berapa tadi? Wahyu 4 nomor 11, coba dibaca. Ya Tuhan dan Allah kami itu ya. Betul, cakep sekali, tepat. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan terus apa yang hilang. Nah, itu kan oleh karena kehendak ya, bukan karena firman semua itu ada dan diciptakan ya. Cek di bahasa Yunaninya, kehendak di situ logos atau kata yang lain. Kan tadi saya bilang tidak sederhana itu mas. Kalau misalkan logos kan kalau gitu. Duar. Tidak Selamat dua. datang di kebenaran, my brother. Biologis kan, bios dan logos. Logos kalau kan ilmu kan, pengetahuan kan, seperti itu. Jadi makanya saya bilang komentar dari entah dari Angka atau dari Zuma, penyederhanaan itu seolah cuma firman aja perkataan gitu kan. Padahal nggak sederhana itu kan menafsirkan logos tadi. Itu komentar saya di awal loh. Nah, ya kan? Ya udah harusnya diganti Yohanes 1 nomor 1 itu NRK en hot telema. Jangan NRK en hologos kalau pengen kehendak. Tidak begitu bro. Cara ini. Nggak begitu juga. Ya udah kalau begitu coba bahasa Inggrisnya tuh jangan in the beginning was the word, jangan the word, in the beginning was the will. Kalau mau kayak gitu. Nggak mau juga. Terus maunya gimana? Aduh. Kan sudah jelas kata Yunaninya kan logos. Kan sudah bilang. Ya udah, logos itu padanannya apa gitu? Apakah kehendak atau kata? Penafsirannya ini seolah-olah mau gini. Makanya saya bilang kalau nggak luas gitu kan, konsepnya luas. Kalau misalkan dibilang firman pun juga tidak masalah karena tidak salah ya, sudah bukan masalah ya. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ya kan Allah menyediakan dengan cara berfirman. Nah, terus itu dipadankan ke dalam Injil Yohanes, segala sesuatu diciptakan dari firman-Nya. Mana tadi coba saya lihat itu. Iya dari firman-Nya, betul. Cuma kalau nggak berkehendak apakah akan berfirman? Ya, gitu loh. makanya konsep logos itu tidak diartikan firman saja. Pengetahuan ya juga. Lalu kenapa bahasa Yunani itu ada kata telema untuk kehendak? Ya terus masalahnya di mana maksudnya? Kan sudah saya Nah bilang, sekarang kenapa tertulisnya di Wahyu 4 nomor 11 itu oleh karena kehendakmu, bukan oleh karena firmanmu semua ada dan tercipta. Kenapa gitu? Kenapa? Ini Wahyu loh. Iya saya tahu. Kenapa harus seperti yang engkau bilang? Ya kan? Hah? Iya, maksudnya kenapa harus sesuai dengan konsep berpikirmu? Kenapa? Kan dirimu kan memaksakan kenapa tidak begini? Nah, bukan kenapa tidak begini, itu tertulis. Kenapa tertulisnya begitu gitu loh? Bukan kenapa tidak begini tidak tertulis dong. Saya kan bilang tadi, tertulis seperti itu tidak menjadi kontra dengan apa yang saya bilang tadi. Ketika saya bilang itu logos adalah pengetahuan, saya bilang firman dan sebagainya. Coba di mana sih ada kata oleh firman semua diciptakan itu? Ada ya kayak gitu ya? Ada kita jadi saya lupa juga sih. Saya bukan tipe yang hafal. Mana deh? Oke, sambil nunggu aku turun Bang Babri bentar ya. Bang Babri turun bentar, aku tukar sama Bang Riko, dia mau promosi jualan. Biar aku naikkan dulu bentar. Mana tadi? Ya silakan Bang Riko mau promosi jualan. Halo. Mana si Rikonya? Kok hilang dia? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Itu kan termasuk juga itu. Kayaknya ada lagi yang di Ibrani deh, kalau di mana ya? Di Ibrani ya, coba Ya. mungkin ada. Kalau saya nggak salah sih. Kalau nggak salah, iya siap. Yang tadi kan juga ada tuh kan, yang di Yohanes. Makanya ketika gue baca perjanjian baru, oh ini isinya ternyata tauhid juga gitu, tidak menuhankan Tuhan menjadi 3 pribadi, nggak ada yang seperti itu. Nah begini bro. Makanya Begini gimana? Iya, tauhidnya Islam itu kan mutlak tunggal gitu kan, sedangkan dalam kekristenan ada kejamakan gitu. Nah itu menjadi berbeda karena tadi saya bilang tunggal itu. Oke langsung aja ke dalilnya, di mana kejamakan Tuhan itu, aku pengen tahu. Kayaknya di mana ya? Kita pijitin kan Gimana ada. ya? Marilah kita. Marilah. Suaraku feedback. Masa sih? Enggak feedback tempat dalam aja. Ini gimana sih? Ayah sendiri nggak tahu. Mungkin dari Bang Vincentius bisa bantuin. Kan saya bilang saya bukan tipe penghafal gimana sih?
Oh, yang tadi bukan Banyak mau sekali. Saya ngomong tadi itu. Bagaimana? Oh, bukan. Iya, yang satu lagi Ya mana? kan pengajaran Rasul itu kan ada di setelah Eugalion yang keempat itu tuh, siapa tahu di situ ada tuh. Inilah Tuhan yang benar itu, Tuhan yang berpribadi 3 atau semacamnya. Enggak gitu juga, Gales. Oh, enggak begitu. Kenapa juga harus seperti omonganmu sih? Bukan, maksudnya yang seperti itu, seperti yang melambangkan itu gitu loh. Maksud saya Aduh. gini loh. Tidak mau saya gini. Gini, Vincentius, kita supaya nggak bingung, kita Islam mengimani itu sesuatu dari yang Tuhan deklarasikan. Misalnya Tuhan mendeklarasikan, ya Nabi Muhammad adalah utusanlah Nabi Muhammad bagi kami. Atau misalnya, ya akulah Tuhan, Allahmu sembahlah aku dan sholatlah untuk mengingat aku. Ya itulah yang kami lakukan gitu. Jadi dari deklarasinya Tuhan. Kalau kalian dari apanya Tuhan? Dari apanya Tuhan? Dari eksegesis kami lah. Aduh, kalau kayak gitu ya. Alkitab, kalau kan dirimu kan sudah tahu bahwa Katolik kan punya 3 dasar iman. Oh. Iya, betul. Iya. Ya udah kalau kayak gini cara. Ya gua tahu, tapi kan gua tidak membenarkan. Gua tetap menggunakan soal skriptura di sini. Apa yang tertulis itu yang diimani gitu loh. Nah, sepemahaman gua, walaupun Torah dibatalkan dan juga Yesus disalibkan, mereka tetap melakukan peribadatan itu hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah gitu loh. Ini siapa Itu yang gua baca dari perjanjian baru perjanjian baru itu yang gua baca, Vincentius. Perjanjian. Ini ada yang baru nih, Fikri Alfa nih. Mana tahu bisa membantu? Ya, Bang Fikri Alfa. Aku membantu, kan saya kesulitan aja sih. Jadi terbata-bata, Bre. Iya. Jadi gini, di dalam perjanjian Oh, Muslim Bang lama. ya? Oke, Bang Fikri ada yang mau disampaikan? Soalnya kita masih mencari pihak Kristen. Mau nanya sih, tapi lanjut aja Bang. Lanjut aja dulu, selesain dulu. Oh, kalau gitu aku turunin dulu ya Bang ya, biar punya Iya. yang Kristen dulu. Iya, apa-apa. Ya, ada yang Kristen, halo Ini dilanjut dalam ya. perjanjian lama itu memang sudah fix bahwa Tuhan itu Esa. Nah, di dalam perjanjian baru tuh kayak semacam terang benderang dalam perjanjian lama bahwa Nah, siapa tuh yang terang benderang mengatakan hal tersebut? Siapa tuh? sabar dulu, dipotong-potongin lah, sabar dulu bro. Nah, gue ini mengebu-gebu soalnya. Santai, tenangkan dulu diri. Biasa jiwa-jiwa itu kan, jiwa-jiwa euforia gitu tuh. Nah, perjanjian lama sudah matangin konsep yang Tuhan itu satu kan, Esa. Di perjanjian baru ketika terjadi peristiwa inkarnasi, ada hal-hal di mana Yesus itu menyatakan keilahiannya. Loh, ketika Yesus menyatakan keilahiannya, kok seolah-olah ada lagi Allah baru gitu kan? Ini tanda kutip Allah baru ya. Nah, ada Allah baru, terus berikutnya ada Roh Kudus yang keluar dari diri Bapa. Nah, kalau misalkan di dalam konsep Kristen apapun yang keluar dari Bapa itu bisa disebut Allah juga. Iya. Nah, berarti kok ada kira-kira kok bisa ada beberapa Allah? Nah, berarti dihubungkanlah ke perjanjian lama yang Esa tadi ke perjanjian baru yang ada kejamakan menjadi Tritunggal tadi. Tritunggal itu maksudnya. Nah, Keluar Ini dari yang nggak Yesus. keluar dari Allah apa ya? Pengen tahu aku. Enggak, kalau keluar dari Kenapa? Yesus itu Tuhan juga enggak? Keluar dari Yesus. Jangan ke situ. Jangan emosi nanti dia. ya, Coba apa sih yang nggak keluar dari Allah? Pengen tahu. Mungkin ada yang keluar dari iblis gitu kan? Apa tuh? maksudnya bagaimana tidak keluar dari Allah itu? Iya, kayaknya semua keluar dari Allah deh. Kalau semua keluar dari Allah, Allah semua dong kita. Tidak gitu. Kok semua Nggak gitu juga. Aduh, salah terus Nggak. gua. Gimana ya? Konsep kan sudah ada di Konsili Nikia itu. Ya kan? Di dalam dasar pengakuan iman Kristen bahwa putra firman itu diperanakan keluar dari diri Bapa. Begitu juga Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Tiga ini adalah satu. Kan seperti itu. Yang lain bukan keluar dari Bapa, yang lain diciptakan. Dari kita keluar dari iblis ya. Yang lain ciptaan, bukan keluar. Yang lain ciptaan, bukan keluar ya. Ya. Oh, gitu. Misalnya Tuhan berfirman jadilah terang gitu. Jadilah terang. Itu tuh bukan terang yang menjadi makhluk, bukan ya? Terang menjadi makhluk. Ini misalnya di Kejadian 1 kan banyak tuh jadilah gitu loh. Terus Nah, itu kan keluar dari Tuhan nggak tuh jadilah tuh? nggak keluar, dia mencipta, kan dia kreasi ex nihilo, dari menciptakan sesuatu tidak ada. Nah, konsep seperti ini kayaknya nggak ada di Islam deh, maksudnya. Iya, kreasi ex nihilo penjahit namanya cipta ya, pas Iya. dari tidak ada menjadi ada dong. Cuma jadilah itu pernah nggak ada berarti jadilah itu. Jadi makanya gini, kalau Aduh. misalkan kreasi ex nihilo ada dalam Islam, coba saya mau tahu dulu. Ini saya mau tanyakan pada seorang ustaz, kayaknya dia nggak bisa kasih contoh di Al-Quran itu ada saat di mana Iya, oke. Allah SWT Jul, coba dulu Jul, ada kiamat nggak Jul? Gua kasih karpet merah untuk naik Jul. Oh, Ada, gitu. ada punya Apa? Ini ada Tiara. Kenapa apa yang mau ditanyain ke Islam, Vincent? yang kreasi ex nihilo dalam Islam, coba dalam Al-Quran. Ya udah, kalau dalam Islam sih lebih ke penciptaan alam semesta aja gitu loh. Tidakkah kau berpikir dengan melihat alam semesta ini diciptakan gitu, bahwa itu menandakan
Nah, itu dia masih yang kayak gini, karena di dalam keislaman sendiri tidak ada seperti itu, tidak ada kreasi ex nihilo di dalam Al-Qur'an. Ya udah di dalam Ya kan? Biblos di ayat berapa sih yang ada kayak begitu kreasi ex nihilo tuh? Nah, kan tadi itu Allah menciptakan langit dan bumi kan pada mulanya gitu, apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadilah Bukan, maksud gue yang kreasio ex nihilo itu loh, yang kreasio ex nihilo adanya di mana? Ya, dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu kan jadilah terang. Bukan maksud gua berfirmanlah Allah, inilah kreasio ex nihilo itu, atau yang Nggak semacamnya begitu. di mana? Oh, kayak gitu. Enggak begitu juga. Ya Allah. Kok salah. Aku kayak diskusi sama anak kecil. Coba kan tadi sudah tahu bahwa kreasi ex nihilo itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini dulu deh. Maksudnya dalam Islam ini ada nggak? Di dalam Al-Qur'an itu ada nggak? Ada nggak saat-saat di mana Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Enggak, berarti enggak begitu ya? Enggak apa? Iya, tidak. Kreasi ex nihilo loh. Kita fokus dulu di kreasi ex nihilonya. Iya, itu kreasio ex nihilo tertulis di mana coba, pengen tahu gua. Bukan tertulis. Kau tertulis. Oh, bukan tertulis. Kalau bukan tertulis ngapain diobrolin? Loh, tadi aduh. Kau ngomong konsepnya toh mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kan yang mau disambungkan kepada ketika Anda bilang berasal tadi itu loh. Ya kan? Anda berasal dari Allah, padahal tidak seperti itu. Oh, nah itu kreasio ex nihilo, konsep kreasio ex nihilo itu tuh Tuhan ngomongnya kapan bahwa inilah konsep kreasio ex nihilo itu? Tidak begitu. Makanya saya bilang, coba kasihkan contoh. Gimana sih? Makanya saya bilang, coba berikan contoh dalam Al-Quran ketika Allah mencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu dulu deh. Kan di Al-Quran kan sudah ada itu, jadilah terang. Ya kan? Yang belum ada terang, jadilah terang. Nah, di Al-Quran ada nggak? Imran ayat 190, 191. Dibaca. Oh gitu, maksudnya tuh yang ayat-ayat penciptaan berarti dong. Gitu. Dibacakan. Yang ayat-ayat penciptaan berarti dong. Dibacakan. Oke, tunggu bentar ya. Oke, ini ada yang baru naik, Hafiz Pratama, siapa? Boleh kenalkan diri, Bang Hafiz? Oke, ini ada yang baru naik, Hafiz Pratama, siapa? Oke, feedback dia. Noise. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kata siapa nggak ada proses penciptaan di dalam Al-Quran ini, salah satu nih makhluk yang bernama manusia. Belum yang lain. Makanya tadi kata Akhi Slayer, Allah itu kalau mau menciptakan cukup mengatakan kun fayakun. Maka terjadilah. Nah ini. Nih. Silakan Akhi Slayer. Dibantu lagi Bang Bantri. Lagi momennya dapat tuh, silakan lanjut. Soalnya penonton biar kenal dulu. Iya, Akhi Bantri aja ini. Aku udah cukup itu. Kalau si Kores orang Oke, saya dulu ya. cek. Saya dulu. Jadi gini. Ini Tunggu, kita sekarang jangan tanya dulu. Pertanyaan Akhi Slayer Anda jawab. Di dalam Anda coba ada enggak proses penciptaan itu? Anda mau menciptakan proses penciptaan apa? Coba silakan Anda jelaskan. Oke, saya jelas. Saya counter dulu argumen seperti itu. Coba diam dulu lah. Jelaskan ayatnya. Argumen. Astaga. Saya counter dulu argumen. Ya ini mungkin gini. Al-Quran nggak bisa Anda counter. Apa yang mau Anda counter? Aduh, Anda coba paham diam Al-Quran dulu. Anda. Coba diam dulu. Kok nggak bisa diam manusia ini? Jadi Silakan, apa yang mau Anda counter? Aduh. Nah, ini Kores sudah turun. Kores lebih pintar kayaknya. Ketika kenapa Kores nggak bawakan ayat itu? Karena yang saya bahas itu nggak seperti yang kamu bawakan, bos. Makanya kamu nggak paham apa yang saya tanyakan tadi. Yang saya tanyakan tadi itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak ada. Yang kamu bawakan itu adalah menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Contoh menciptakan manusia dari air mani. Itu banyak yang sudah ada air mani. Itu namanya bukan kreasi ex nihilo. Kamu tiba-tiba masuk bawa ayat penciptaan yang tidak ada pokoknya dan kreasi ex nihilo. Saya fokus makanya diam dulu. Saya tadi dengar omonganmu, saya diam loh. Ini giliran saya bicara kok diam. Itu. Nah, makanya Kores nggak bawa ayat itu. Kenapa? Karena dia paham tentang kreasi ex nihilo. Gitu loh. Sedangkan kamu, saya tidak berbicara tentang proses penciptaan. Yang saya bicarakan adalah di mana dalam Quran ada ayat Al-Aswad itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, menciptakan sesuatu ya, sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu loh, itu yang saya tanya. Bukan Memang proses. manusia ini udah ada sebelum emangnya manusia ini udah ada dari awal. Bukannya Tuhan yang menciptakan. Nah, terus itu aja argumen. Ya Anda kan mau mengatakan bahwa manusia ini tidak ada sebelum manusia itu ada.
Ada sebelum manusia itu ada. Salah tangkap lagi. Saya nggak bilang bahwa manusia yang saya bawakan tadi, makanya simak diskusi dari awal biar nyambung ngomongannya. Yang tadi kan dibahas itu toh tentang asal ini nih. Nah, ketika kores yang saya jelaskan tadi itu asal manusia. Aduh, ini potong-potong jadi nggak nangkap konsep. Ya karena memang bantahan Anda itu nggak bermutu. Anda sudah pojok ini. Paham dah, Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran nggak ada proses penciptaan, itu yang harus Anda. Saya tidak bilang ada proses penciptaan. Anda itu yang saya bilang ini nggak konek. Yang saya nggak bilang ada tidak ada. Anda jangan gunakan vokabulari yang nggak konek yang inilah. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada proses penciptaan terhadap sesuatu. Kreasi, ayat yang dibacakan pasti. Aduh. Tapi Anda masih mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat proses penciptaan. Saya jelaskan satu. Bukan proses penciptaan. Belum lagi penciptaan alam semesta ini. Coba dengar argumen saya. Coba dengar bagus-bagus. Dipasang kuping bagus-bagus biar nyambung. Yang saya tadi tanyakan kan, itu kreasi ex nihilo, artinya menciptakan dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada, paham dari tidak ada ya, menjadi ada. Sedangkan ayat yang kamu bawa itu penciptaan, proses penciptaan manusia dari berarti manusia itu sudah ada. Coba Anda sebelumnya. Orang udah paham pernyataan dari awal itu. Terus yang Anda bilang kok estilo, etnilo lah, esperio lah Anda bilang. Orang udah paham. Itu argumen yang kayak gitu, argumen yang kayak buntu itu. Makanya saya bilang gini, yang kau bawa, yang kamu bawa itu. Bandingkan saja. Ya. Di dalam Bible Anda ada nggak ayat-ayat proses penciptaan itu? Anda kan katakan tadi di Bible saya ada, di Al-Quran Anda nggak ada. Creatio ex nihilo itu yang tidak ada loh. Paham nggak ini kok? Nggak boleh juga. Nah, di sini Akhi Bandri dia kena di sini. Di mana penjelasan creatio ex nihilo dalam Biblos lu. Tadi kita udah bawain dalam Al-Qur'an penjelasan creatio ex nihilo. Nah, sekarang kalau di lu di mana? Penjelasan di mana dia? Penjelasan mengenai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau tadi kan kita udah bawa tuh yang dalam Al-Qur'an. Lalu di mana? Saya nggak bilang penjelasan ya, saya bilang contoh penciptaan. Anda tadi bilang penjelasan. Oh, aduh, yang bilang penjelasan kau. Bukan saya. Yang bilang penjelasan kau loh, bukan saya. Ya, ini. Anda tadi. Sekarang kalau nggak ada penjelasan ngapain kasih contoh? Iya, kasih saja tingkat kun fayakun terjadi maka terjadilah. Anda jawab lagi, mana ayatnya yang menjelaskan ada penjelasan tentang penciptaan? Saya jelaskan satu tentang penciptaan manusia. Nggak connect. Sekarang kebelet pipis dia. Mending lu mandi lumpur aja sekarang sono. Aduh, itu minum aja ini yang kayak gini, Gus nggak bagus dia. Dia nggak Vincent. Ya udah gini deh. Kita membuktikan apa tadi? Proses penciptaan di dalam kitab masing-masing dengan penjelasan ayat. Kita sudah menjelaskan. Silakan Anda sekarang jelaskan proses penciptaan di dalam kitab Anda. Saya jawab ya. Nah ini, topik bahasan saya adalah seorang lagi nih, kreasi ex nihilo, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya bacakan lagi yang dibawanya Ismi. Ini orang nggak bisa. Ya udah di mana perkataan seperti itu di mana? Coba ya makanya bagaimana saya mau ngomong kalau misalkan dipotong-potong kayak gini, tidak ada ini etika. Iya, coba. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Enggak boleh digituin. Itu dari tidak jadi menjadi jadi. Iya, nggak tahu itu terang udah ada atau belum sebelumnya. Nggak boleh gitu. Lah, ini ya, saya bacakan dari awal ya. Pada mulanya alam bumi berbentuk susu yang dikasih bukunya nih. Kita dialog atau apa nih, main rebut-rebutan kan? Saya bacakan lagi ya. Bumi debat itu, diskusi itu harus dua arah kawan. Ya, Anda sudah bertanya tentang kitab saya sudah menjelaskan. Sekarang coba Anda jelaskan ada tidak ayat-ayat penjelasan penciptaan sesuatu di Bible. Anda jelaskan saja sudah cukup. Jangan Milo lagi Anda tanya di sini. Karena Anda nggak paham. Bukan itu yang saya bawa. Yang saya bawa bukan itu. Yang kamu bawa itu adalah dari bahan yang sudah ada. Itu yang kamu bawa. Itu loh. Sedangkan yang saya mau bukan itu. Makanya saya emang saripati tanah itu sudah ada. Nah itu kan belum diciptakan. Sudah ada. Mungkin Bang Vincent, kalau Anda bilang gelap, dari gelap jadi terang, ya gimana kita bisa tahu gelap? Ya kalau nggak ada terang gitu. Semua itu bisa ada karena ada perbandingannya kita tahu makanan enak ada makanan enak. Dia mengira bahwa saripati tanah sperma itu sudah ada katanya sebelum diciptakan. Berarti saripati tanah itu bisa dituhankan juga nih sama Oten ini kak. Iya kan? Argumennya nggak bagus orang ini etom terus jelek sekali. Diksi nggak bagus. Yang saya bilang. Ya Anda mundur lagi. Anda mau mengatakan bahwa saripati tanah itu sudah ada kan? Ini iya kan sebenarnya. Coba biarkan orang berbicara, baru Anda berbicara loh. Kenapa orang coba Anda bicara? Jangan Esmilo lagi ya, silakan. Terserah saya. Argumen lo senyap etom aja ya.
Yang saya minta tadi, yang kamu bawa itu penciptaan di prosesnya di Al-Quran yang kamu kutip itu ya, penciptaan manusia dari saripati gitu kan, ada bahan di situ loh. Itu tidak termasuk kreasi ex nihilo. Karena apa? Ada bahan penciptaannya. Nah, makanya tidak dibawa Kores, karena Kores tahu tuh, wah itu ada bahannya. Jadi dia nggak bawa. Kun fayakun, Bang Vincencio, waktu kun fayakun ketika ada loh. Sabar Anda dulu. jangan Nah, coba Dia kena sikatnya di kun fayakun dia. Kalau di dalam Biblos nggak ada kun fayakun. dari awal makanya saya sama jelaskan Aki. ini, saya jelaskan. Ayo. Saya jelas. Ya, aduh. Tapi Anda minta ayat penjelasan, makanya saya bacakan ayat yang menjelaskan tentang penciptaan. Ini orang Aduh, ya. sudah dibilang bukan itu. Nah, di kun fayakun akan menjadi benar argumen Anda ketika Allah menciptakan apa itu taruhlah botol. Jadilah kun fayakun, jadi botol. Kan gitu. Nah, itu contoh maksudnya. Gitu loh. Jadi yang tidak ada langsung ada botol dengan kun Ya udah di fayakun. mana di tempat lo menciptakan botol Tuhan ya? Nggak gitu, Bos. Ini kan contoh. Nah, Nggak jahat terus apa? lanjut lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ya kan? Belum ada cakrawala, jadilah cakrawala. Lanjut lagi, ada. Cakrawala ada kan? Bukan, gini dulu loh. Di mana? Lu belum cakrawala belum ada tuh dapatnya di mana? Lah kan itu kan soal jadilah cakrawala. Berarti kan belum ada cakrawalanya. Jadilah Ya, cakrawala. ya jadilah cakrawalanya kan jadi kan? Iya. Belum dibentuk berarti, belum dibentuk menjadi cakrawala. Lalu kemudian menjadilah cakrawala kan gitu. Tidak ada kata belum dibentuk. Nah, cakrawalanya belum ada tuh di mana lu bisa dapat itu? Nah, ketika mengatakan jadilah, berarti kan belum ada. Jadilah, langsung jadilah itu loh. Itulah Enggak, jangan makanya berartikan, kasus- berartikan tafsir. Loh, Jangan makanya berartikan. hal ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadilah Itu yang saya Indomie maksud. goreng. Itu yang Nggak saya ada maksud. Di mana? Berarti belum ada tuh di mana? Itu nggak ada dalam Biblos, malah adanya dalam Al-Qur'an. Ketika kata jadilah, itu berarti belum ada memang. Dari mana Anda bisa pastiin? Lah itu. Lu berarti belum ada tuh dari siapa dapatnya? Berarti belum ada. Ini Gimana Bang sih? Vincencio. Berarti belum ada tuh dari siapa dapatnya? Ya, coba Kalau Anda di balikan kita lagi. kan dijelasin Jadilah. oleh Allah gitu loh. Jadilah Indomie Jika goreng. Allah menghendaki menjadikan sesuatu, Tidak ada maka dua, Allah Bang. berkata kun gitu loh. Tidak ada penciptaan. Nah di itu situ. maksud gua. Tidak ada penciptaan di situ. Yang saya contoh penciptaan. Di situ kan bilah Allah menghendaki. Tidak ada apa yang dijadikan di situ. Di ayat yang kamu kutip tidak ada Nah, kalau lu? apa yang mau dijadikan di situ. Di saya ada jadilah. Ya udah, kalau lu di mana? Jadilah cakrawala. Kan gitu. Ya Jadilah. coba mana Jangan ayat- ngomong berarti belum ada. Jangan ngomong kayak gitu. Itu tafsir itu. Ya, ayat yang menjelaskan proses penciptaan sudah, jawab aja lagi. Anggaplah Anda benar kali ini. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tunjukkan di kitab Anda itu mana ayat yang menjelaskan proses penciptaan. Silakan. Kitab Kejadian tadi yang saya kutip itu. Iya, prosesnya minta proses penjelasan detail seperti yang saya sampaikan tadi. Kan itu yang Anda minta. Silakan. Penciptaan apa dulu nih? Ya, silakan, terserah aja Anda mau menjelaskan tentang Manusia, manusia. Kalau manusia nggak Manusia. ada prosesnya. Kan situ kan Nanti sudah saya minta. sabar. Berfirmanlah, sabar. Ini saya bacakan. Sama ya. Kita Saya menjelaskan bacakan. proses penciptaan manusia. Sekarang Anda Saya bacakan silakan. dulu. Saya bacakan dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Sudah? Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Proses Menciptakannya penciptaan dia. manusia itu gimana? Saya tanya itu. Laki-laki. Makanya dengar. Tadi lo saya Laki-laki itu bagaimana proses penciptaannya? Tadi saya dengarkan diri membaca Al-Quran tuh. Ini saya lagi baca kitab saya. Kenapa kamu nggak bisa dengar sih? Silakan. Gitu loh. Jadi Nanti etika kalau kita nggak ada prosesnya, saya bisa potong langsung. Karena menghabiskan waktu bentar, Bang. nggak beretika manusia ini. Mana tadi sudah? Saya bahas. Udah lanjut, habis ini saya mau bertanya satu aja dari dia, Bang. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jangan. 8 aja semua. Guru nah, assalamualaikum. Pada nanyain tuh. Mana dia? Guru Juma, Guru Zulkifli M Abbas. Nah, Iya. topiknya lagi penciptaan. Mana Dinda gimana? Tadi dia udah kena skak di soal manusia sama Akhi Bantri. Oh, Iya. klaim lagi. Vincent, kau jawab ya, silakan jawab. Mana ayat penciptaan manusiamu itu penjelasannya? Penjelasannya tidak ada seperti punyamu yang diambil dari Saripati, nggak ada seperti itu. Seperti Kan nggak ada, punyamu. Nggak ada kan? Ya iya. Oh, enggak kan sudah. Tunggu saya cari nggak sampai kiamat nggak ketemu gitu. Terus poinmu apa? Ya, tuh udah tuh. Berarti kalau udah nanya poin berarti Jadi kan udah gini. stop tuh. Yuk kita kasih Guru Nda Saya- ke Akhi saya Bantri sedikit, dulu. Bro. Sah kebalik. Iya, saya sedikit sebelum saya pamit ya. Di Al-Quran itu diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan.
Tetapi kitalah manusia makhluk yang akan ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Itu kaidah dalam Islam. Jadi ketika berbicara mengenai proses penciptaan, Al-Quran cuma mengatakan bahwasanya innama amruhu ita arada syai'an an yakulahu kum fayakun. Jadi ketika Allah itu hendak menciptakan sesuatu, maka kemudian Allah cukup mengatakan jadi, maka jadi. Itu seirama dengan kitab Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, jadi, maka jadilah. Nah sekarang yang saudara minta itu adalah dalil seperti kitab Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bulan, maka bulan itu jadi, dan seterusnya. Itu yang Anda inginkan terjadi seperti itu. Anda harus membedakan antara kitab yang Anda gunakan dengan kitab kami Al-Quran. Kitab yang Anda gunakan itu adalah cerita yang disusun. Cerita yang disusun. Sementara Al-Quran itu cukup menerangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan cukup mengatakan jadi. Contoh misalnya di dalam surah apa ya, bagus kita ambil. Tunggu. Dalam surah Fussilat, ya, dalam surah Fussilat di ayat 11 misalnya, di situ diterangkan summastawa ilas sama wahya dukhanu faqala laha walil ard, dan seterusnya. Ayat itu sangat jelas dikatakan bahwasanya kemudian Allah menuju ke langit. Langit masa itu belum berbentuk, dia masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Maka keduanya pun menjawab, kami datang dengan patuh. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah kemudian faqadahunna sab'a samawati fi yaumain. Ya. Di situ diterangkan lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Artinya bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak dijelaskan seperti apa yang ada dalam kitab Kejadian. Jadilah terang, maka jadi terang, meskipun matahari itu nanti di hari keempat. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu tidak seperti itu. Dan Allah menekankan seperti yang saya katakan tadi, sifat Allah itu tidak sama seperti manusia. Allah menciptakan, cukup dikatakan seperti apa yang saya terangkan. La yus'alu amma yaf'al. Jadi Allah tidak menerangkan bagaimana dia mengerjakan, bagaimana kemudian dia memerintahkan. Dia tidak jelaskan pekerjaan dia dalam Al-Quranul Karim. Dikatakan, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hak kita untuk menanyai Allah, kamu ngapain, seperti apa kamu menciptakan ini. Itu tidak disifati oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda menginginkan Anda terpuaskan dengan pertanyaan Anda, ya Al-Quran itu bukan alat untuk memuaskan Anda, tapi Al-Quran itu adalah alat untuk kemudian Anda menuju kepada Allah, menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai kitab Kejadian, tengok aja kitab Anda itu. Maksud saya kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil terjemahannya itu. Di situ dikatakan hari pertama, hari kedua. Bagaimana mungkin kemudian ada hari pertama? Ini proses penciptaan alam semesta. Ada siang, ada malam, matahari nggak ada. Ada tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh, mataharinya nggak ada. Apa itu rasional? Tentu tidak. Jadi mungkin Anda bangga, oh di kitab kami ada seperti ini. Tapi apalah artinya semua itu kalau tidak rasional? Ya, demikian dari saya. Mungkin segitu Dinda semua teman-teman. Di sini di tempat saya ini kebetulan di gunung dingin kali ini. Sini udah jam 1 lewat. Kalau saya misalnya ada yang mau dinaikkan, silakan dinaikkan, saya diturunkan aja deh. Silakan. Siap. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun dulu lah, aku tanggapi dulu lah komentarnya baru turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beautiful. Apanya beautiful? Gitu beautiful. Jadi gini, Bang. Allah tuh tidak ditanya sesuatu mengenai pekerjaannya. Iya, aku dengar itu. Itu poinnya tuh aku dengar. Itu poinnya aku dengar, tapi itu kayak poin apa ya? Saya nggak pengen mengelak lah gitu. Jadi gini. Ini kayaknya apa sih manusia satu ini? Manusia kayak nggak ada argumen lain, Koy. Oh, argumen nggak jelas sekali. Jadi gini, Bang Zuma kayak nggak sempat jawab. Manusia. Bang Zuma mungkin nggak simak dari awal sih ya. Saya nggak bilang harus sama dengan seperti kitab Kejadian ya, yang saya bilang tadi itu. Vincent bentar ya, sorry Vincent. Jul, turunin aku Satsuki naik ya. Ivan pamit dulu. Aduh, aku malas Satsuki masuk. Aki Julius, kalian luar biasa, Aki Word to Worship juga. Tapi kalau nggak dijawab sama si Vincent, kalau Sugi mau naik aku malas, dia nggak. Saya bikin emosi Sugi di bawah. Aduh, kores turun lagi. Kalau Bamtri mah Tolong. Jadi gini, Bang Zuma, yang saya minta nggak seperti kitab Kejadian. Yang saya minta itu ketika tadi saudara Kores berargumen bahwa apa yang keluar gitu. Jadi dia berargumen bahwa kalau misalkan, jadi argumennya gini, semua penciptaan itu adalah keluar dari Allah, itulah. Jadi itu argumennya dia. Nah itu ya karena kan kita semua pernah nggak ada. Sabar dulu, astaga.
Gimana sih? Aku mau cepat Ya, langsung lah to the point. Kau tuh berbelit-belit kali dari tadi. Gini etika kalian semua ya. Nah itu, jadi berangkat poinnya di situ. Nah makanya saya bawa tadi kreasi ex nihilo tadi. Nah makanya saya minta lagi di dalam Al-Quran ada nggak penciptaan di mana dari sesuatu yang tidak ada langsung menjadi ada. Contoh penciptaannya ya. Nah benda maksudnya benda konkretnya yang saya minta pada saat itu, ya kan? Nah tidak seperti di kitab Kejadian. Nah yang saya bilang di kitab Kejadian itu adalah contoh kreasi ex nihilo, contoh penciptaan seperti itu. Nah gitu loh, Bro Zuma. Ya udah, gua tanya, penciptaan es Milo gimana? Gimana cara menciptakan es Milo? Tapi Bang Vincentius, penciptaannya itu kacau balau, Vincentius. Bang Vincentius gimana bisa ada terang bisa ada siang dan malam saat belum ada matahari. Jadi sudah nyerah. Berarti dulu kan enggak ada kan? Jadi sudah nyerah. Jadi dibilang standar kita sama kalian beda. Standar apa? Udah jelas kan? Standar Udah apa? dibilang tadi Bang. Kan Standar yang apa? Anda minta itu ya penciptaannya harus sama seperti Kristen udah Tidak, dibilang. Bahwa di juga ini Islam satu. Enggak connect Anda. Harus Bang sama, Vincentius tidak harus tidak harus connect. Nggak ada orang yang connect Saya satupun dengan bilang. ucapan Anda, Vincent. Saya bilang Satupun nggak harus. orang nggak ada yang connect kecuali orang-orang halu. Ya berarti Gimana cara menciptakan es belakangan Milo? lah. Silakan jawab. Makanya aku dinaikin dikit lah. Jadi gitu. Saya nggak bilang harus sama ya. Jadi tidak mencela kalimat saya jadi susah. Saya bilang contoh Udah dibilang, Bang. penciptaan. Iya, kan udah kita bilang Bang, karena memang beda dari awal udah disampaikan. Ya, kalau di Islam Allah itu tinggal mengucap kun fayakun, maka terjadilah, terciptalah. Ya, sedangkan itu kan artinya dari nggak ada Bang. Ya, bukan dibuat dari yang udah ada. Ya, beda dengan kalau dibuat yang dari udah ada. Ya, jadi kalau Bang Vincentius ingin bilang, oh, ya kalau di Kristen itu ada, ya belum ada gelap, jadi gelap itu kan cuma uraian kata-kata Bang. Semua itu cuma uraian kata-kata. Sekarang kalau kita mau balik nih, menurut Bang Vincentius, dari kitab Kejadian yang kalian ambil dari kitab Yahudi ya, menurut Bang Zuma, itu kitab Spanyol, itu menurut Bang Vincentius masuk di akal nggak dari penciptaannya itu? Ya poinnya apa? Sampaikan Ya. poinnya. Mau kita bedah Jadi- satu-satu nggak? Jadi gini. Jadi kalau kita bedah satu-satu Bang, ya kitab Kejadian itu mungkin zaman dulu bisa lah. Karena waktu itu belum ada sains Bang. Sehingga orang nggak mempertanyakan. Bicara sains, Al-Quran mau bicara sains juga. Ya jadi kalau zaman dulu itu Apa? kan kita Bahas sains kita. Ayo sama-sama kita buktikan. Kita mau bisa nggak membuktikan itu? Siapa yang klaim sains? Nggak ada yang klaim sains di sini. Aneh. Iya. Aneh. Mau kabur, Jadi di dia kitab mau kabur. Kejadian. Ya udah, proses es Milo tadi udah. Anda jelaskan dulu, belum Anda kabur. Jelaskan dulu gimana menciptakan es Milo, kalau nggak es teler. Silakan. Oke, jadi gini kita mulailah dari kitab Kejadian lah sesuai dengan Bang Vincentius yang merasa itu dari nggak ada ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi sebelum langit dan bumi, apakah belum ada apa-apa Bang Vincentius? Kita mulai satu-satu deh dari ayat per ayat. Terus? Ya, kalau nggak ada wadahnya gimana bisa ada langit dan bumi? Pasti ada duluan wadahnya dong, betul nggak? Terus? Ada alam semesta dulu kan? Sampaikan poinnya, argumennya apa biar enak, jangan mencerdas cermat. Oke, artinya menurut Bang Vincentius, ya itu sama juga Bang, artinya diciptakan dari yang sudah ada. Ya, karena kenapa? Kalau nggak gimana diciptakan kalau nggak ada wadah? Nggak mungkin dari kekosongan tiba-tiba langit dan bumi duluan. Pasti alam semesta duluan dong, kalau kita bicara urutan. Apakah mungkin duluan ada bumi sebelum alam semesta? Nggak mungkin. Pasti duluan ada alam semesta sebagai wadahnya. Ya, terus dilanjutkan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini nggak dijelaskan dari mana muncul airnya. Tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya udah duluan ada air. Ya, kalau kita mau bilang masalah duluan. Terus berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Ya, gimana caranya gitu? Memang terang yang namanya gelap itu nggak ada, Bang. Sebenarnya gelap itu nggak ada. Gelap itu adalah kondisi di mana terang itu tidak ada. Jadi bukan dipisahkan, Bang, tapi itu kondisi. Ya, gelap itu adalah kondisi di saat tidak ada cahaya sama sekali. Itu baru namanya gelap. Gampang Ya. juga sama. Gampang aja. Ya. Terus lanjut. Oke, ya. Nah, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yang saya bingung, Bang. Ya, kalau kita bicara hari pertama dan gelap dan terang. Gelap dan terang itu terjadi kan karena bumi berputar. Sedangkan yang namanya bumi itu pasti ada satu sisi yang akan dia terang terus, Bang. Maksud akan ada sisi yang ganti-gantian terang. Jadi sebenarnya ya kita gelap, tempat lain juga udah terang gitu. Jadi Tuhan itu membedakannya itu gimana gitu? Apakah Tuhan itu cuma maksudnya dia lagi di lokasi, misalnya dia diciptakan di Indonesia, sehingga dia bisa menemukan. Jadilah ya antara malam itu gelap, siang itu terang gitu. Artinya dia ada di satu lokasi gitu kan? Nggak ada satu lokasi.
Kalau nggak gimana dia bisa membedakan, Bang? Kalau dia misalnya di luar angkasa, kalau Tuhan itu menciptakan misalnya gini, dia ciptakan dari luar angkasa, tutup jadilah bumi kan, istilahnya sudut pandangnya luar angkasa. Maka dia nggak akan bisa melihat gelap dan terang, Bang. Betul nggak? Kalau dia di luar angkasa, apakah hari itu berlaku sama dirinya? Bang Vincentius, berlaku nggak sama dia? Nggak berlaku, Bang. Anda kalau di luar angkasa, maka Anda akan terang terus, Bang. Aku paham. Coba konsep yang kau bawa ini apa? Mau bahas harinya atau apanya dulu? Nggak, aku mau bilang. Biar saya enak bahasnya. Ya, aku mau bilang, malah sebenarnya kalau Bang Vincentius mau jujur, malah konsep kejadian yang ada di Alkitab itu sama sekali nggak bisa diterima akal, Bang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan Apologet Kristen Indonesia, di mana Apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan, kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.